Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, hari ini semuanya sehat-sehat dan hari ini Bapak lihat semuanya cerah-cerah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba mejanya diluruskan dulu, mukanya dilihatkan, kameranya dibuka, supaya nampak Bapak siapa yang semangat belajarnya hari ini. Oke. Kemudian kita akan berdoa ya. Kita minta kepada Bapak, kepada teman kita yaitu M. Lubis untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak kami persilakan. Baik, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, anak Bapak semuanya. Hari ini Bapak absen dulu. Siapa yang belum hadir atau yang tidak hadir di dalam pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, Pak Saiful Ahyar. Hadir, Pak. M. Lubis. Hadir, Pak. Yuharlis. Hadir, Pak. Marlianis. Hadir, Pak. Nur Asia. Hadir, Pak. Delpi Suryanti. Hadir. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita yang akan datang atau yang bab yang baru, pelajaran yang baru, di sini Bapak akan mengulang dulu, bertanya dulu tentang pelajaran kita yang telah lewat. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang telah lewat atau yang telah lalu? Ada? Ada, Pak. Coba silahkan, Lubis. Minggu yang lalu kita belajar tentang masa balik, Pak. Betul, masa balik. Jadi ada perbedaan masa balik antara laki-laki dengan perempuan. Itu pelajaran kita yang telah berlalu. Oke, sekarang kita masuk pelajaran yang baru. Coba anak Bapak silahkan tengok ke layar. Bapak sudah sediakan di layar tentang pembelajaran kita hari ini. Nampak semuanya anak Bapak? Nampak ya? Ya, Pak. Pelajaran kita judulnya hari ini adalah tentang hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu meyakini makna zakat, infak, sedekah dan hadiah dengan benar. Kemudian membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah dan hadiah. Kemudian menjelaskan makna zakat, membedakan makna zakat, infak, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat dan mempraktikkan makna zakat. Dan kali ini kita akan fokus terhadap zakat fitrah. Coba anak Bapak perhatikan ke layar lagi. Di sini ada gambar. Siapa yang bisa menceritakan sedikit gambar yang ada di layar monitor? Saya, Pak. Silakan. Lubis. Saya perhatikan ada dua orang antara dua orang ini pengurus zakat dan orang yang mengantarkan zakatnya, Pak.
Terus Eh, ada tambahan? cukup Pak. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini kita lihat melalui gambar. Ada seseorang yang membawa zakatnya untuk diberikan kepada amil zakat. Jadi Bapak bertanya dulu, siapa di sini yang sudah pernah membayar zakat atau ikut dengan orang tuanya membayar zakat fitrahnya? Ada? Ada Pak, saya Pak. Oh, ini Lubis nih luar biasa nih. Lubis luar biasa. Ini selalu aktif. Saya juga pernah, ikut Pak. dengan orang tua. Pak Saiful pernah juga ikut. Iya, Pak. Ini karena zakat ini merupakan rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Rukun Islam, Rukun Pak. Islam. Iya. Yakin rukun Islam? Yakin. Yakin, Pak. Coba kita nyanyikan sama-sama dulu ya. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Nah, sama-sama ya, kompak. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiganya puasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji. Pakai pesawat. Pakai pesawat ya, jangan jalan kaki. Jalan kaki tidak sampai nanti. Jadi yang keempat itu adalah membayar zakat. Nah, inilah materi kita. Apa itu pengertian zakat? Nah, ini dia. Coba kita lihat ke depan lagi. Pengertian zakat. Nah, ini dia. Zakat artinya tumbuh dan berkembang. Disebut juga artinya suci dan berkah. Sedangkan zakat fitrah, itu bisa anak Bapak lihat di dalam layar, yaitu secara bahasa bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib karena dia masuk rukun Islam. Kemudian anak Bapak, ada ketentuan di dalam membayar zakat. Yang pertama, zakat itu dikeluarkan berupa makanan pokok. Nah, apa makanan pokok di negara kita, anak Bapak? Beras, Pak. Beras. Kalau di negara lain, contohnya di negara Timur Tengah, mereka bukan makan beras, tapi memakan Kurma. kurma, gandum. Sedangkan kita adalah beras. Maka beras yang kita keluarkan zakat per orang itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras setiap orang. Berapa orang tadi nak? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Itulah ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Pembayarannya mulai dari awal Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan, ditandai dengan khatib naik mimbar pada pagi hari raya Idul Fitri. Paham anak Bapak semuanya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Oke, kalau tidak ada, maka Bapak kasih tugas dulu. Kasih tugas. Tugasnya adalah tugas kelompok. Nah, di sini akan Bapak bagi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Pak Saiful dengan Bu Nur Asia. Nah, dengan Nur Asia ya. Kemudian kelompok kedua Lubis dengan Yuherdis. Kelompok ketiga yaitu Bu Marlianis. Dan kelompok keempat adalah Bu murid baru ya, Delpi Suryanti. Nah, jadi tugasnya yang pertama tugas kelompok 1 yaitu mencari
atau mengumpulkan data-data tentang berapa orang yang wajib mengeluarkan zakat di dalam keluarganya. Dihitung nanti ya, berapa orang zakat yang harus dikeluarkan. Umpamanya kalau dia ada 4 orang, berapa beras atau duit dikeluarkan. Dia kalau bayar dengan duit, maka harus dihargakan dengan berapa 1 kilo beras. Nah, dihitunglah zakatnya dengan 2,5 kilo beras. Paham anak Bapak semuanya? Paham. Paham ya? Jadi silakan dikerjakan dulu untuk kelompok 1. Kemudian tugas kelompok 2 adalah membuat tentang orang-orang yang hak menerima zakat. Itu tadi Bapak sudah jelaskan, ada sekitar 8 orang asnaf yang berhak menerima zakat, maka dibuat pohon ya. Lalu daun-daunnya dibuat orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian kelompok 3 tugasnya adalah menghitung zakat dengan uang. Coba dihitung zakat dengan uang berapa kilo harga beras di daerah kita atau di kampung kita. Jadi nanti Bapak kasih tugasnya, tengok nanti di dalam buku atau panduan tugasnya. Dan kelompok 4 tugasnya adalah menyusun atau mencari hikmah. Nah, saya diam ya. Ya, ada apa nak? Ada yang kurang paham? Saya Lahir, ada yang kurang paham nak? Udah, Pak. Udah ya. Kelompok 4 adalah mencari orang-orang yang berhak menerima zakat di daerah atau di kampungnya masing-masing ya. Demikian tugas yang Bapak berikan, Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih anak Bapak. Sekarang kita mendengarkan presentasi dari kawan kita yang pertama, yaitu kelompok 1. Siapa yang akan mewakili kelompok 1? Silahkan kita dengarkan sama-sama. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mewakili dari kelompok 1 bahwa saya di rumah itu memiliki 6 orang dalam satu keluarga Pak. Jadi bapak, ibu, dan 4 orang anak. Jadi jumlahnya semuanya adalah 6 orang. Jadi setelah kami hitung bersama anggota kelompok, itu zakat itu per kilonya itu kan kita kan makanannya beras. Jadi per kilonya itu kita ngambil harga 12.000 Pak. Jadi total semuanya itu adalah 180.000. Jadi zakat setiap orangnya yang harus dikeluarkan itu adalah 30.000. Itu mungkin Pak presentasi dari kelompok 1. Seandainya mungkin ada kurang, mohon dibetulkan Pak. Terima kasih Pak. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi teman kita yang kelompok 1 sudah memulai memahami tentang bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrah. Jadi mudah-mudahan zakat fitrah ini anak bapak semuanya jangan kita abaikan. Apalagi kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, maka zakat fitrah wajib kita keluarkan. Mungkin anak bapak demikian presentasi kita dulu. Bapak akan kasih tugas, yaitu mengisi LKPD. Bapak sudah kasih, coba nanti dikerjakan dulu sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD yang Bapak berikan. Nanti akan dikumpulkan, Bapak akan menilai dan melihat bagaimana pemahaman kalian tentang zakat fitrah. Oke? Karena pembelajaran kita sudah selesai hari ini, sebagai penutup, sebelum kita tutup pembelajaran kita, zakat itu artinya adalah
berkembang, tumbuh, suci atau bersih. Sedangkan zakat fitrah adalah sesuatu yang harus kita keluarkan pada bulan suci Ramadan. Harta yang kita keluarkan pada bulan suci Ramadan tujuannya adalah yang pertama untuk membantu saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berhak atau yang wajib mereka terima dari zakat kita melalui amil-amil yang ada atau yang telah dibentuk. Oke, demikian pembelajaran kita. Kita tutup. Ada pertanyaan anak Bapak semuanya? Atau yang kurang mengerti dengan tugasnya? Tidak, Pak, cukup. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.